Ye Chen ditunjuk oleh King Chengzi untuk dihidangkan minuman yang lezat dan nikmat. Meskipun Leng Qiyu dan Leng tidak tahu apa yang terjadi, tetapi King Chengzi melakukannya, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa Ye Chen bukanlah mata-mata. Leng Qiyu melangkah di kuil dengan langkah cepat, dalam hati berkata, jika Liu Feng bukan mata-mata, maka dia mengatakan bahwa tidak akan ada yang salah, apakah benar bahwa yang berzina adalah Gunung Songyuan. Leng Qiyu berpikir dengan dingin, wajahnya menjadi dingin, mulutnya mengeluarkan dengungan dingin, berkata pada dirinya sendiri, Gunung Songyuan, kamu bahkan mengkhianati musuh, hal buruk seperti itu juga bisa dilakukan. Aku tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Leng Qiyu merasa marah, tetapi setelah berpikir 2 kali, kemarahan itu pun terpendam. Karena King Chengzi tahu bahwa Ye Chen bukanlah mata-mata, dia tahu bahwa Gunung Songyuan adalah pengkhianat internal, dan King Chengzi tidak mengatakan untuk mengeksekusi Song Yuanshan, artinya, King Chengzi tidak ingin memukul rumput dan mengejutkan ular, dan ada rencana lain. Leng Qiuhan memikirkan hal ini, juga sepenuhnya menekan amarah, menenangkan emosi mereka, seolah-olah hal ini tidak terjadi lagi. Sebelum Ye Chen dan Xuan Yue menyelinap keluar dari gua dinding wajah, Ye Chen terpisah dari kejaran seorang murid Gunung Qingcheng, dan melarikan diri tanpa jejak. Murid itu segera kembali ke gua dinding wajah, tetapi melihat Ye Chen dan Xuan Yue berada di gua dinding wajah, dan mereka terkejut. Kamu baru saja, murid itu menatap Ye Chen dengan heran. Dia melihat Ye Chen pergi sekarang. Mengapa dia masih di sini? Apa itu? Kata Ye. Murid itu mengalihkan pandangannya dan berkata, tidak apa-apa. Kamu tidak ingin melarikan diri. Bahkan jika kamu keluar dari lubang wajah, kamu tidak bisa keluar dari Gunung Qingcheng. Di sini bagus. Mengapa aku harus pergi? Ye Chen berbaring, dan dia berkata dengan kedua kaki terlipat, dan berkata dengan wajah yang nyaman. Murid itu mengerutkan kening, mendengus, dan berbalik. Xuan Yu bertanya dengan rasa ingin tahu, apa maksudmu? Sama saja seperti 2 kacang polong. Ye Chen tersenyum misterius, rahasiakan. Xuan Yu tidak memiliki jalan napas yang baik, jahat. Ye Chen berkata sambil tersenyum, itu adalah cara rahasiaku. Bagaimana aku bisa memberitahu orang lain dengan santai? Tidak, siapa yang langka? Xuan Yu mengalihkan pandangannya dan mendengus. Ye Chen melengkungkan kedua kakinya, tersenyum tipis, juga tidak peduli. Setelah murid yang menjaga dinding gua wajah pergi, dia menemukan Song Yuanshan dan berkata dengan hormat, Kakak Song, angin aliran tidak tahu cara apa yang digunakannya sekarang. Tampaknya dia memisahkan diri dari Gunung Qingcheng, dan pasti pergi ke angin untuk melapor. Alis Song Yuanshan berkerut, berkata, apakah kamu melihat dengan jelas? Ketika aku kembali ke gua dinding muka, baik Si Feng maupun kakak perempuan Xuan Yu ada di sana, dan mereka tidak meninggalkan gua dinding muka, kata murid. Song Yuanshan bergumam, sepertinya angin sungai benar-benar mata-mata, Xuan Yu mungkin memberontak. Murid itu berkata dengan marah, apa yang harus aku lakukan sekarang? Song Yuanshan mengerjapkan matanya dan berkata, bahkan jika dia memiliki cara untuk memisahkan dirinya, selama tubuh aslinya dihancurkan, pemisahan tidak akan ada lagi, bahkan jika ada berita tidak dapat disampaikan, situasinya mendesak, dan gaya aliran harus segera dibunuh. Song Yuanshan khawatir bahwa dia tidak dapat menemukan alasan untuk membunuh orang, tetapi dia tidak menyangka Ye Chen akan membuat alasan untuknya, dan alasan ini sangat bagus. Hati Song Yuanshan mencibir lebih dari itu, sekarang dia memiliki sertifikat, dapat disingkirkan, maka, bahkan musim gugur yang dingin juga tidak memiliki cara. Song Yuanshan memikirkan ini, matanya sedikit bersinar dingin, langsung berlari ke lubang dinding muka dan pergi. Pada saat ini, di depan gua, Ye Chen dan Xuan Yue sedang asyik mengobrol tentang langit. Tiba-tiba, Ye Chen merasakan hawa membunuh, mengerutkan kening, dan langsung berdiri. Raut wajah Xuan Yue juga berubah, menatap wajah di luar gua. Song Yuanshan bergegas masuk dari depan gua, dengan amarah di wajahnya, dingin, kalian baru saja melarikan diri, apakah perlu pergi ke angin dan melapor? Jika kalian bukan mata-mata, mengapa kalian harus melakukannya? Apalagi yang harus kalian katakan sekarang? Ye Chen menunduk, tidak menyangka bahwa ini memberi Song Yuanshan alasan untuk membunuhnya. Song Yuanshan, kalian harus berhenti berteriak dan menangkap pencuri. Suara Yue tegas. Niat membunuh di mata Song Yuanshan sama sekali tidak ditutup-tutupi. Pepatah mengatakan, apakah menurutmu kau bisa menghindar dan melapor ke publik? Selama aku menghancurkan tubuh aslimu, itu akan sia-sia. Song Yuanshan berkata, seluruh kekuatan yang luar biasa menyerbu keluar, dia tidak ingin bermimpi lebih banyak, pertama-tama membunuh Ye Chen, lalu semuanya baik-baik saja untuk dikatakan. Ye Chen tahu bahwa Song Yuanshan sekarang bertekad untuk membunuhnya. Tidak peduli apa yang dia katakan sekarang, itu tidak berguna. Mari kita bahas yang ini sebentar. Xuan Yu melihat Song Yuanshan ingin membunuh orang, mereka akan bergegas, tetapi mereka ditarik oleh Ye Chen. Biarkan aku datang, kamu bukan lawannya, kata Ye Chen dengan suara rendah. Ye Chen juga menunggu Xuan Yu terbuka, dan seluruh tubuhnya juga mengeluarkan kekuatan abadi yang besar. Ye Chen mengerti dalam hatinya bahwa ada celah besar antara dirinya dan Song Yuanshan. Jika itu kerja keras, tidak akan ada keberhasilan. Oleh karena itu, dia harus menemukan cara untuk menunda waktu. Selama pertempuran itu berisik,
itu pasti akan membuat musim gugur yang dingin menjadi waspada. Pada saat itu, dia akan diselamatkan. Mulut Song Yuanshan menunjukkan seringai menghina, dengan cara yang ganas, denganmu juga ingin bertarung denganku, aku bisa membiarkanmu mati dengan satu tangan. Benarkah? Mengapa kamu tidak mencobanya? Senyum sinis Ye Chen, hatinya terus-menerus memikirkan tindakan balasan. Mata Song Yuanshan berbinar dengan niat membunuh, dan kekuatan abadinya terkondensasi di telapak tangannya, dan dia menepuk Ye Chen dengan telapak tangan. Telapak tangan ini benar-benar harus membunuh seseorang. Song Yuanshan tidak ingin melawan Ye Chen. Dia menginginkan kehidupan Ye Chen. Ye Chen merasakan kekuatan telapak tangan ini, yang benar-benar di luar kemampuannya untuk ditanggung. Pada saat ini, dia mengumpulkan semua kekuatannya dan mengorbankan pagoda emas hitam dengan pola naga dan bergegas menuju pegunungan Song dan Yuan. Kekuatan abadi Ye Chen semuanya diberkati pada menara emas hitam pola naga. Menara emas hitam pola naga meledak dengan momentum yang kuat. Naga emas bergegas keluar dan meraung ke langit, mengerahkan keterampilan bernyanyi naga dan mengguncang langit. Serangan Ye Chen bukan untuk menahan serangan Song Yuanshan, tetapi untuk membuat gerakan dan menarik perhatian orang lain di Gunung Qingcheng. Ledakan, Song Yuanshan menamparkan telapak tangan di menara emas hitam dengan pola naga. Dua kekuatan bertabrakan, menara itu cemerlang dan napas yang paling mengerikan pecah. Namun, telapak tangan Song Yuanshan sangat menakutkan, dan menara emas hitam pola naga tidak dapat menahan dan difoto keluar. Dampak yang kuat dari benturan itu, pupil mata Ye Chen berkontraksi, segera menunjukkan tubuh emas 9 putaran. Ledakan, kekuatan yang kuat membombardir tubuh Ye Chen. Tubuh Ye Chen hancur berkeping-keping, dan retakan muncul di tubuhnya. Puff, Ye Chen memuntahkan seteguk darah. Wajah Suan Yu berubah drastis. Dia bahkan berkata, Song Yuanshan, jika kamu membunuh Ye Chen, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Adik perempuan Suan Yu, kamu mengkhianati klan melalui musuh. Tuduhan ini sudah cukup untukmu. Apakah kamu masih ingin berurusan denganku? Song Yuanshan mendengus dingin. Dia menembakkan tangannya lagi secara acak, dan mengarahkan telapak tangannya ke arah Ye Chen. Di mata Song Yuanshan, Ye Chen adalah seekor domba yang harus disembelih. Dia bisa menghancurkannya sampai mati. Mata Ye Chen berbinar dengan cahaya dingin. Dia tidak akan pernah bisa dibunuh oleh Song Yuanshan di sini, apapun yang terjadi. Ye Chen diam-diam menggunakan kekuatan daftar Dewa Angin untuk memegang sepotong pecahan daftar Dewa Angin di tangannya. Ada kilatan cahaya ilahi di tinjunya. Ye Chen membuka hukum jalan kaisar, dan tinjunya bersinar terang, untuk menutupi keberadaan daftar Dewa Angin. Mulut Song Yuanshan dengan seringai puas, sama sekali tidak lagi menganggap Ye Chen sebagai satu hal, telapak tangan ini ke bawah, Ye Chen pasti akan mati. Pada saat tamparan Song Yuanshan, Ye Chen tiba-tiba meledak ke udara. Dia benar-benar dalam posisi putus asa dan bergegas ke Song Yuanshan dengan gegabah. Mencari kematian, senyum ganas Song Yuanshan membuat matanya lebih membunuh. Namun, pada saat telapak tangan Song Yuanshan hendak menepuk tubuh Ye Chen tiba-tiba menghilang secara misterius, dan telapak tangan Song Yuanshan ditembak kosong. Wajah Song Yuanshan berubah dan dia merasakan krisis. Saat hendak menghindar, Ye Chen menebas dengan satu tangan dan menebas ke arah lengan Song Yuanshan. Serangan ini datang terlalu tiba-tiba dan terlalu cepat. Meskipun Song Yuanshan merasakan krisis, dia tidak bisa menghindarinya. Puff! Dengan cipratan darah, lengan Song Yuanshan terbang dan terlepas dari tubuhnya. Darah panas memercik ke wajahnya sendiri. Song Yuanshan awalnya tertegun dan berteriak kesakitan. Tubuh Ye Chen terbang keluar saat ini. Baru saja dia hampir melesat mendekati telapak tangan Song Yuanshan. Bahkan jika telapak tangan itu tidak menepuk tubuhnya, itu sudah cukup baginya untuk menanggung akibatnya. Puff! Ye Chen memuntahkan 2 suap darah, dan kekuatannya hampir habis. Suan Yu melihat pemandangan ini dengan kaget. Dia tidak bisa mempercayainya. Ye Chen benar-benar memotong satu lengan Song Yuanshan. Si Feng, kamu baik-baik saja. Suan Yu segera bergegas dan membantu Ye Chen. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baik-baik saja. Song Yuanshan melihat lengannya yang terputus. Ekspresinya menjadi sangat ganas. Matanya penuh dengan keganasan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, beraninya kau mematahkan lenganku. Aku akan mencabik-cabikmu. Song Yuanshan bergegas maju seperti orang gila, dan Ye Chen tidak memiliki kekuatan untuk melawan saat ini. Pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul, menghalangi wajah Ye Chen dan menghalangi Song Yuanshan. Ledakan, dengan suara keras, tubuh Song Yuanshan terbang terbalik. Leng Qiuhan, gelisah dengan pakaian dan jubahnya, berkata dengan dingin, adik seperguruan Song, apa yang kau lakukan? Song Yuanshan melihat Leng Qiuhan datang, dan hatinya tiba-tiba tenggelam. Ekspresi gilanya langsung tertahan. Dia tahu dengan jelas bahwa tidak mungkin untuk membunuh Ye Chen sekarang. Song Yuanshan menggertakkan giginya. Meskipun keganasan di wajahnya menghilang, kemarahannya tidak mereda. Dia berkata, kakak senior, orang ini adalah mata-mata. Aku ingin menyingkirkan para pengkhianat untuk Gunung Qingcheng, tetapi aku tidak memikirkan caranya. Aku mematahkan lenganku dan memintanya untuk membuat keputusan untukku.
Leng Qiuhan sedikit terkejut. Ye Chen baru berada di lantai 2 Zhenxian. Dia benar-benar memotong lengan Song Yuanshan di lantai 6 Zhenxian. Ini sungguh luar biasa. Nada dingin musim gugur masih acuh tak acuh, adik seperguruan Song. Bahkan jika angin sungai adalah mata-mata, apakah kamu juga sedikit cemas? Song Yuanshan tertegun sejenak, dan berkata, saya mendengar bahwa adik seperguruan Liu Xian mengatakan bahwa angin sungai berubah menjadi tubuh yang terpisah dan melarikan diri dari Gunung Qingcheng. Saya pikir ini pasti tipuan angin. Oleh karena itu, demi kenyamanan Gunung Qingcheng, saya harus pandai membuat keputusan. Saya ingin meminta saudara seperguruan untuk mengamati dengan saksama. Tidak ada celah dalam ucapan Song Yuanshan ini. Hanya demi kenyamanan Gunung Qingcheng dia harus melakukannya. Song Yuanshan takut pada musim gugur yang dingin dan tidak mempercayainya. Dia berkata, adik seperguruan Liu Xian ada di sini. Dia dapat bersaksi sepenuhnya. Liu Xian, penjaga dinding gua, segera berdiri dan berkata, memang begitu. Kakak Song tidak berdiskusi dengan kakak Song sebelumnya demi Gunung Qingcheng. Tolong perhatikan baik-baik. Setelah mendengar ini, Leng Qiuhan menoleh untuk bertanya kepada Ye Chen, apakah ada hal seperti itu? Ye Chen tampak pucat dan berkata, jika saya ingin melaporkan berita dan saya dapat melarikan diri dengan percaya diri, mengapa saya harus menggunakan tubuh saya sendiri untuk melarikan diri? Bukankah lebih baik bagi saya untuk melarikan diri? Singkatnya, Song Yuanshan benar-benar tercengang. Dia hanya ingin mencari alasan untuk membunuh Ye Chen, tetapi dia tidak memikirkannya. Suan Yu berkata dengan dingin, Song Yuanshan hanya ingin membunuh orang dan membunuh mulut mereka. Wajah Song Yuanshan berubah, dan dia bahkan berkata, kakak, meskipun latihan saya sedikit tiba-tiba, tetapi saya setia kepada Gunung Qingcheng. Bagaimana saya bisa mengkhianati klan? Adik Song Qingcheng saya tidak cukup baik untuk menangani masalah ini. Jika Qingshan dibunuh sesuka hati, menurutku tidak masuk akal bagiku untuk dibunuh oleh Wan Feng. Ketika Song Yuanshan mendengar kata-kata Leng Qiu, dia segera menyadari bahwa tidak mungkin membunuh Ye Chen hari ini. Aku pikir Ye Chen bisa dibunuh dan dibunuh, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa dia tidak akan membunuh Ye Chen, tetapi membiarkan dirinya hancur. Meskipun Song Yuanshan penuh amarah, dia tidak bisa menunjukkannya saat ini. Song Yuanshan hanya bisa menggertakkan giginya dan berkata, apa yang dikatakan kakak seperguruan itu adalah bahwa aku tidak cukup berpikir secara komprehensif. Leng Qiu berkata dengan dingin, kamu pergi istirahat dulu, masalah ini tidak perlu kamu tunda untuk sementara, aku akan menanganinya. Ya, jawab Song Yuanshan dan mundur dari dinding gua. Ketika Song Yuanshan keluar dari gua, seluruh wajahnya tampak muram. Wajahnya sangat menakutkan, seolah-olah dia ingin memakan orang. Jika kamu tidak membalas dendam atas lenganmu yang patah, kamu tidak akan pernah menjadi seorang pria. Song Yuanshan hampir mengeluarkan kalimat ini dari giginya. Di dalam gua dinding wajah, Leng Qiuhan menatap Ye Chen dan Xuan Yue, dan masih berkata dengan dingin, kalian tinggallah di gua dinding wajah dengan baik. Jangan membuat masalah lagi, semuanya akan menunggu masalah ini diselidiki sebelum menjadi jelas. Baik, saudara seperguruan. Xuan Yu mengangguk. Leng Qiuhan menoleh ke samping Liu Xian yang agak bingung, setiap hari 3 kali makan dikirim, tidak boleh mengendur. Liu Xian agak ragu, tetapi Leng Qiuhan telah mengatakannya, dia tidak bertanya apa-apa. Leng Qiuhan setelah melihat Ye Chen, hendak meninggalkan gua dinding wajah. Lantai 2 dari makhluk abadi sejati dapat mematahkan satu lengan dari lantai 6, yang benar-benar menarik. Leng Qiuhan keluar dari lubang dinding, sudut mulutnya tidak dapat menahan senyum. Si Feng, kamu baik-baik saja? Xuan Yu bertanya lagi dengan khawatir. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, tidak apa-apa. Aku akan mengurusnya sebentar. Ye Chen berkata, dan duduk dengan lutut bersilang, lalu bermeditasi untuk mengatur napasnya. Dia menggunakan roh kayu untuk memperbaiki luka di tubuhnya. Setelah beberapa saat, wajah Ye Chen jelas membaik, dan napasnya berfungsi normal. Xuan Yu melihat penyembuhan Ye Chen yang serius dan mengingat kejadian tadi, tetapi dia masih tidak percaya. Bagaimana Ye Chen bisa mematahkan lengan Song Yuanshan ketika ada 4 alam yang berbeda? Saat itu, dia begitu dekat sehingga dia tidak melihat kebenarannya. Itu terlalu cepat, orang ini menjadi semakin misterius. Berapa banyak rahasia yang ada dalam dirinya? Xuan Yu berpikir dalam hatinya. Setelah beberapa saat, Ye Chen membuka matanya, dan luka di tubuhnya tidak lebih serius. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Xuan Yu menatap dirinya sendiri dengan linglung, yang membuatnya tercengang. Ada sesuatu di wajahku. Ye Chen menyentuh wajahnya dan bertanya dengan cara yang aneh. Xuan Yu kembali sadar, dan wajahnya memerah. Dia berbalik dan berkata, tidak. Ye Chen, jalan, kakak seperguruanmu kali ini melindungi kita, tampaknya telah menerima instruksi dari gurumu. Xuan Yu juga mengangguk dan berkata, kamu akan sepenuhnya aman. Tidak mungkin Song Yuanshan membunuh orang. Ye Chen menghela nafas, aku khawatir Song Yuanshan menyadari sesuatu. Anjing itu melompati tembok dan melakukan sesuatu yang tidak biasa. Setelah mendengar ini, wajah Xuan Yu sedikit berubah, dan dia berkata dengan cemas, kalau begitu, kita harus mengingatkan kakak senior. Ye Chen berkata sambil tersenyum, menurutku,
jika kakak seperguruanmu sudah tahu bahwa Song Yuanshan adalah pengkhianat, dia pasti sedang mengawasi Song Yuanshan. Xuan Yu menghela napas lega dan berkata, kakak seperguruan berhati-hati, seharusnya tidak ada masalah. Ye Chen berkata dengan wajah santai, biarkan mereka mengkhawatirkan hal-hal itu. Aku akan terus menjalani kehidupan yang nyaman. Ye Chen berbaring di tanah lagi, mengangkat kakinya. Dia tidak memperhatikan apa yang baru saja terjadi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Xuan Yu juga mengagumi penampilan Ye Chen, yang benar-benar mengasihani dirinya sendiri. Seperti yang dikatakan Ye Chen, Leng Qiuhan mulai memperhatikan Song Yuanshan. Selain itu, Luo Qing juga berada di bawah pengawasan Leng Qiuhan, dan tidak akan melepaskan kemungkinan apapun. Setelah Song Yuanshan kembali ke guanya, dia mengobati lukanya dan melihat lengannya yang hilang. Kabut di wajahnya muncul kembali, dan niat membunuh muncul di matanya. Setelah beberapa saat, Song Yuanshan perlahan menjadi tenang, memikirkan bagaimana selanjutnya. Penampilan Leng Qiu dan Leng hari ini sangat aneh. Bagaimana bisa dia seperti orang yang membela angin sungai? Benarkah Leng Qiu dan Leng menyadari sesuatu? Setelah Song Yuanshan tenang, ide seperti itu tiba-tiba muncul di hatinya. Kemudian, Song Yuanshan menggelengkan kepalanya dan menyangkal ide itu. Bahkan jika Ye Chen menunjukkan bahwa dia adalah seorang pengkhianat, tidak ada bukti yang dapat membuktikan apapun, dan dia yakin bahwa dia tidak mengungkapkan kekurangan lainnya dan tidak mungkin dicurigai. Namun, Song Yuanshan sendiri lebih curiga. Karena tanda seperti itu muncul, semuanya sangat tidak menguntungkan baginya. Jika terus seperti ini, cepat atau lambat, semuanya akan menjadi masalah. Tidak, ini tidak bisa diseret lebih lama lagi, jika tidak, semua rencana akan hancur. Song Yuanshan menggertakkan giginya dan mengambil keputusan. Sehari kemudian, Song Yuanshan meninggalkan guanya dan pergi ke Gunung Qingcheng. Dia tiba di sebuah kota tidak jauh dari Gunung Qingcheng. Kota itu bernama Qingcheng. Kota itu tidak besar, tetapi relatif makmur. Setelah Song Yuanshan memasuki kota, Diamong datang ke sebuah restoran, dan memasuki sebuah ruangan pribadi dengan cara yang sudah dikenalnya. Setelah memasuki ruangan pribadi tersebut, seorang asisten toko datang dan berkata dengan sopan, "Tuan, Anda ingin minum apa?" Song Yuanshan berkata, "Ada beberapa minuman keras, yang mana yang sangat kuat." Asisten toko itu mendengar pembicaraan, raut wajahnya berubah, tersenyum, berkata, "Ada apa?" Ekspresi Song Yuanshan masih berkata, "Saya ingin melihat desisan." Penjaga toko itu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Ikuti saya." Setelah itu, asisten toko itu pergi ke salah satu dinding ruang pribadi dan memutar sebuah vas. Dinding itu berputar sebentar dan sebuah lorong gelap muncul. Asisten toko itu berjalan ke jalan yang gelap, dan Song Yuanshan mengikutinya. Setelah berjalan di jalan yang gelap selama beberapa saat, dia tiba di sebuah ruangan dengan lampu yang terang. Di atas futon di ruangan itu duduk seorang pria parubaya yang kekar. Setelah asisten toko membawa Song Yuanshan masuk, dia diam-diam pergi, meninggalkan Song Yuanshan dan pria parubaya yang kekar itu. "Apa yang kamu inginkan dariku?" kata pria parubaya yang kekar itu. Song Yuanshan berkata, "Kapan kamu akan menunggu? Qingchengzi sekarang sudah tutup. Apakah kamu akan menunggunya untuk menerobos lantai 7 keabadian?" Tanda tanya, "Itu sebabnya kamu datang ke sini," kata pria parubaya yang kekar itu. Song Yuanshan dengan acuh tak acuh berkata, "Jika Qingchengzi benar-benar menerobos, kamu akan menyesalinya nanti." Pria parubaya dengan mata tertutup sepanjang waktu itu membuka matanya dan menatap Song Yuanshan. Dia terdiam sejenak. Kemudian dia berkata, "Aku akan kembali dan berdiskusi dengan klan. Jika klan memutuskan untuk bergerak, dia akan melakukannya." Song Yuanshan berkata, "Jika kamu memulainya sesegera mungkin, kemungkinan besar kamu akan berhasil. Jangan lewatkan kesempatan itu." Pria parubaya yang kekar itu berkata, "Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Kamu hanya perlu terus menatap Gunung Qingcheng dan melakukan tugasmu dengan baik." "Apa yang terjadi dengan apa yang aku katakan terakhir kali?" Song Yuanshan bertanya. Pria parubaya yang kekar itu berkata, "Klan telah menjanjikan beberapa keuntungan kepadamu. Namun, apakah Anda bisa mendapatkan lebih banyak manfaat selanjutnya tergantung pada seberapa berguna Anda." Begitu pria parubaya kekar itu melambaikan tangannya, dia memberikan botol giok kepada Song Yuanshan. Setelah dia mengambil alih botol giok itu, dia segera membukanya. Bau darah tercium di hidungnya. Song Yuanshan menunjukkan ekspresi sangat gembira dan segera menutup botol itu. "Jangan khawatir, demi masa depanku sendiri, aku akan melakukannya dengan baik, selama kamu tidak mengingkari janjimu." Song Yuanshan mendengus dingin, lalu berbalik dan pergi. Pria parubaya kekar itu melihat kepergian Song Yuanshan, matanya berbinar dengan cahaya dingin dan mencibir, "Jika kamu menginginkan lebih, itu tergantung pada apakah kamu memiliki kehidupan ini." Setelah Song Yuanshan keluar dari restoran, dia segera keluar dari Qingcheng. Alih-alih kembali ke Gunung Qingcheng, dia datang ke sebuah gunung di luar Gunung Qingcheng dan memasuki sebuah gua. Song Yuanshan menutup gerbang batu gua, duduk bersila di atas futon gua, dan mengeluarkan botol giok dari pria parubaya yang kekar itu. Wajahnya tidak bisa menahan ekspresi gembira.
Konon katanya darah saripati binatang surgawi Jiuli dapat sangat merangsang potensi dalam tubuh manusia dan sangat meningkatkan kekuatan. Aku tidak tahu seberapa banyak peningkatan yang bisa kudapatkan setelah menggunakannya. Mulut Song Yuanshan terangkat, matanya menyala-nyala. Song Yuanshan menyipitkan matanya dan berkata pada dirinya sendiri, jika bukan karena King Cheng Jue, Gunung King Cheng, itu tidak akan banyak meningkat pada akhirnya. Aku tidak perlu terlalu berbahaya. Aku mengkhianati klan dan mendapatkan sedikit saripati darah dari binatang buas. Song Yuanshan adalah pria yang sangat ambisius. Dia tidak mau dibatasi oleh cacat King Cheng Jue dan membiarkan masa depannya terhalang. Oleh karena itu, ia mengambil risiko untuk bekerja sama dengan bangsa Jiuli untuk menukarkan saripati darah binatang surgawi. Konon, untuk meningkatkan kekuatan bangsa mereka sendiri dan mengembangkan potensi bawaan mereka, para leluhur bangsa Jiuli mengganti darah dalam tubuh manusia dengan saripati darah banyak setan, sehingga tubuh manusia mengalirkan darah binatang. Ini adalah eksperimen yang sangat gila. Setelah eksperimen dan pengorbanan yang sangat panjang, beberapa orang di bangsa Jiuli akhirnya memadukan darah binatang dengan sempurna, yang membuat mereka menjadi setengah manusia dan setengah binatang. Saat bertarung, darah di dalam tubuh mendidih, dan semangat juang serta kekuatan seluruh tubuh akan meningkat pesat, dan kekuatan ini tidak akan pudar karena waktu. Hanya saja saat bertarung, begitu darah mendidih, ia menjadi setengah manusia dan setengah binatang. Sejak saat itu, darah orang Jiuli telah berubah total, dan semua orang yang lahir di masa depan mewarisi darah binatang semacam ini. Menurut cara ini, darah saripati monster disempurnakan oleh orang Jiuli. Setelah diambil, ia dapat berperan dalam membuka pembuluh darah dan memperkuat otot dan tulang. Namun, ini tidak semua orang akan memiliki efek yang sangat baik, terkadang konstitusi tubuh juga akan memainkan dampak tertentu. Jika tidak, orang-orang Jiuli tidak akan terperangkap di rumah Tianan, dan itu akan menjadi kekuatan kecil. Song Yuanshan tidak terlalu menyadari kemanjuran esensi darah binatang surgawi dari 9 orang Li. Dia hanya mendengar bahwa esensi darah semacam ini memiliki efek yang aneh, yang akan sangat membantunya untuk meningkatkan wilayahnya di masa depan. Tetapi saya tidak tahu, itu bukan sesuatu yang 100% pasti terjadi. Song Yuanshan membuka botol giok itu, dan bau darah yang kuat tercium di wajahnya, tetapi dia tidak merasa mual. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia meminum cairan berdarah itu. Setelah meminum cairan berdarah itu, Song Yuanshan merasakan kekuatan yang sangat panas menyebar di tubuhnya dan membakar. Rasa sakit yang membakar menyebar dari dalam keluar. Song Yuanshan segera menjalankan King Cheng Jue, dan mulai melarutkan kekuatan ini, yang membuat esensi darah binatang buas itu memainkan perannya sepenuhnya. Rasa sakit yang hebat membuat seluruh tubuh Song Yuanshan mengeluarkan butiran keringat. Matanya menjadi merah darah setelah kekuatan esensi binatang surgawi dan darah menyebar, seperti binatang buas yang ganas, memancarkan cahaya yang ganas. Ah, acak, raungan panjang datang, seluruh gua sama sekali tidak bergerak. Gunung King Cheng, kakak seperguruan. Setelah meninggalkan Gunung King Cheng, Song Yuanshan pergi ke King Cheng dan tinggal di kamar pribadi sebuah restoran untuk waktu yang lama. Namun, saya tidak melihat seorang pun keluar atau pergi di kamar pribadi itu. Di aula samping, seorang murid Gunung King Cheng berdiri dengan hormat di depan musim gugur yang dingin. Setelah mendengar ini, Leng Qiuhan berkata, kemana dia pergi setelah itu? Murid itu berkata, ketika aku memasuki gunung di luar King Cheng, aku tidak berani mengikutinya terlalu dekat. Setelah aku memasuki puncak, aku kehilangannya. Alis Leng Qiuhan sedikit mengernyit, berkata, aku tahu, pergilah. Murid itu membungkuk dan pergi. Leng Qiuhan mondar-mandir di aula samping. Untuk apa Song Yuanshan pergi ke King Cheng kali ini? Apakah hanya untuk minum? Leng Qiuhan tidak akan pernah mempercayainya. Song Yuanshan terputus oleh angin sungai, dan dia tidak akan menyerah dengan mudah atau menjadi marah. Hati Leng Qiuhan semakin gelisah. Song Yuanshan tidak bisa tinggal. Ini hanya bencana. Itu harus terputus sesegera mungkin. Mata Leng Qiuhan berkedip dengan dingin. Sehari kemudian, di gunung di luar King Cheng, Song Yuanshan terbangun dari kelesuannya, dan kulitnya ditutupi dengan tanah yang menjijikkan. Melihat tanah itu, Song Yuanshan tidak bisa tidak mengabaikan baunya. Sebaliknya, dia tertawa dan berkata, sepertinya berhasil. Esensi darah binatang surgawi dari suku Jiuli benar-benar luar biasa. Song Yuanshan jelas tahu bahwa kotoran itu adalah kotoran di tubuhnya. Jika dia bisa menyingkirkan kotoran di tubuhnya, kecepatan kultivasinya pasti akan jauh lebih cepat dari sebelumnya, dan prestasinya di masa depan tidak akan disebutkan. Song Yuanshan dalam suasana hati yang baik. Setelah meninggalkan gua, dia menemukan sumber air dan menjelaskannya dengan jelas. Kemudian dia kembali ke Gunung King Cheng. Ketika Song Yuanshan kembali ke Gunung King Cheng, dia dikenal oleh Leng Qiuhan. Sebelum Song Yuanshan tiba di guanya, dia melihat Leng Qiuhan berdiri di depan guanya. Wajah Song Yuanshan sedikit berubah. Dia bingung, bagaimana bisa Leng Qiu ada di depan guanya? Kakak seperguruan, mengapa kamu di sini? Song Yuanshan mengepalkan tangan dan memberi hormat. Leng Qiu tampak tenang dan berkata, aku datang khusus untuk menunggumu di sini. Menungguku, apa yang bisa kulakukan untukmu, kakak seperguruan? Dalam hati Song Yuanshan, firasat buruk muncul.
Tatapan mata Leng Qiu tiba-tiba berubah, memancarkan niat membunuh. Tidak ada yang perlu diperintahkan, hanya ingin menyingkirkan pengkhianatmu ini. Tuan Song berkata, tetapi aku punya bukti untuk menenangkan diri. Tentu saja aku punya bukti, tetapi tidak perlu menunjukkannya kepadamu. Leng Qiuhan tidak berkata apa-apa lagi, melangkah maju, kekuatan abadi yang kuat menyerbu keluar, momentum yang kuat langsung menekan. Wajah Song Yuanshan berubah drastis dan tubuhnya cepat mundur. Jika dibandingkan dengan Leng Qiuhan, kekuatannya jauh dari Leng Qiuhan, dan dia tidak mungkin menjadi lawan Leng Qiuhan. Kakak seperguruan, kamu membunuhku tanpa pandang bulu. Apa maksudmu? Aku ingin bertemu dengan guruku dan biarkan dia membuat keputusan untukku. Song Yuanshan masih tidak kehilangan mulut, masih berkata dengan suara dan tegas. Leng Qiuhan mendengus dan berkata, jika kamu pergi menemui guru, kamu juga tidak bisa lolos dari kematian. Ketika Song Yuanshan mendengar ini, dia tahu apa yang ditemukan Qin Chengzi. Matanya menjadi gila dan dia melarikan diri tanpa mempedulikan apapun. Seluruh tubuh Leng Qiuhan membunuh. Dia menawarkan pedang panjang dan menebasnya ke arah gunung Song Yuan. Pedang itu terang dan kuat. Wajah Song Yuanshan menjadi pucat di hadapan Leng Qiuhan. Ini adalah pukulan yang harus dibunuh. Song Yuanshan meraung marah, dan kekuatan dahsyat meletus dengan liar. Itu sama seperti pedang yang dipersembahkan dan dibelah di masa lalu. Kedua cahaya pedang itu bertabrakan. Cahaya pedang musim gugur yang dingin menghancurkan segalanya dan menebas Song Yuanshan. Tidak, mata Song Yuanshan menyusut dan menggeram. Dia masih memiliki visi yang indah untuk masa depan, dan baru saat itulah dia mengambil langkah pertama menuju kesuksesan. Bagaimana dia bisa mati seperti ini? Puff, meskipun Song Yuanshan tidak mau, semuanya tidak dapat diubah. Pedang musim gugur yang dingin dan dingin langsung membelahnya menjadi dua, dan semua harapannya sia-sia. Leng Qiuhan menarik napas dalam-dalam dari matanya dan membunuh Song Yuanshan, jantungnya juga jauh lebih rileks. Kemudian, Leng Qiuhan tiba di depan gua, saat ini Ye Chen dan Suanyu sedang menikmati makanan lezat. Ye Chen makan makanan lezat dan minum anggur, wajahnya tampak senang, seperti sedang berlibur di gua tembok ini. Ketika dia melihat Leng Qiuhan masuk, dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia terus minum dan makan daging. Namun, Suanyu segera bangkit dan berkata, kakak senior. Leng Qiuhan mengangguk pelan, berkata, mulai hari ini, kamu tidak perlu berada di lubang tembok ini, kamu bisa keluar. Wajah Suanyu tampak senang dan berkata, benarkah? Ye Chen acuh tak acuh dan berkata, menurutku di sini sangat bagus. Ada anggur dan daging setiap hari. Aku tidak ingin keluar. Suanyu menatap tajam ke arah Ye Chen dan berkata, aku tahu cara makan dan minum. Hidup ini singkat, apa yang bisa kita lakukan jika kita tidak menikmati waktu? Terlebih lagi, aku baru saja mengalami malapetaka hidup dan mati. Aku memiliki banyak pemahaman tentang hidup. Jika aku tidak menikmati hidup dengan baik, aku khawatir aku tidak akan bisa menikmatinya di masa depan. Ye Chen berkata, Leng Qiu berkata dengan dingin, Song Yuanshan telah kubunuh, kamu dapat yakin untuk keluar, di Gunung Qingcheng tidak akan ada yang menyerangmu lagi. Ye Chen menatap Leng Qiu dan berkata, apakah kamu membunuh Song Yuanshan? Tidak bisakah? Leng Qiu berkata dengan tenang sambil menatap Ye Chen. Ye Chen tertawa dan berkata, tentu saja. Jika kamu bisa keluar. Kamu bisa tinggal di sini jika kamu suka, tetapi tidak ada anggur dan daging yang enak. Kata Leng Qiu dengan dingin. Ye Chen mengerutkan bibirnya dan berkata, kamu kejam. Setelah keluar dari dinding gua, Leng Qiuhan menatap Ye Chen dengan ragu dan berkata, aku sangat penasaran. Bagaimana kau membuat Tuan percaya bahwa Song Yuanshan adalah pengkhianat? Suanyu baru saja ingin mengatakan sesuatu. Ye Chen menariknya sebentar dan berkata, yang ini. Kau ingin tahu? Ye Chen menatap Leng Qiu, menjual kuncinya. Leng Qiu dan Ye Chen saling memandang dan kemudian berkata, aku tidak ingin tahu sekarang. Ye Chen berkata, kalau begitu aku tidak ingin bicara lagi. Jika kau ingin tahu, pergilah dan tanyakan pada pemimpin Qin Chengzi dan lihat apakah dia bersedia memberitahumu. Hati Ye Chen bergumam, metode provokatif semacam ini juga terlalu bodoh. Kau masih sedikit tercengang untuk bertarung dengan paman ini. Mata Leng Qiuhan juga jelas-jelas menunjukkan sedikit kekecewaan, tetapi juga tidak banyak bicara, berkata dengan acuh tak acuh, Gunung Qingcheng tidak damai sekarang, sebaiknya kau turun gunung sesegera mungkin. Apakah orang-orang Jiuli akan menyerang? Ye Chen tersenyum dan tampak bertanya dengan santai. Leng Qiuhan tidak menganggapnya sebagai pertanyaan biasa dan berkata, saya tidak tahu. Namun, mulai sekarang, Gunung Qingcheng akan mulai bersiap. Tuan masih tutup, jadi untuk saat ini, dia juga berjaga-jaga terhadap serangan tiba-tiba dari bangsa Jiuli. Setelah mendengar ini, wajah Suanyu menjadi berwibawa dan berkata kepada Ye Chen, lebih baik kamu turun gunung. Kamu bukan dari Gunung Qingcheng, dan kamu tidak perlu tinggal di Gunung Qingcheng. Bahkan jika kamu tinggal, itu tidak membantu. Kata-kata Suanyu tidak salah. Kekuatan Ye Chen saat ini terlalu tidak berarti di negeri dongeng. Ye Chen terdiam dalam hatinya. Awalnya, dia berada di puncak dunia manusia, tetapi sekarang dia berada di negeri dongeng, tetapi dia telah menjadi sangat tidak berarti. Semuanya harus dimulai lagi, tetapi titik awalnya jauh lebih tinggi daripada ketika dia berada di dunia manusia.
Lalu kamu tidak akan membiarkanku memberi kompensasi kepadamu. Ye Chen bercanda, 2 roh labu milikmu sudah cukup, jadi kau tidak perlu membayarnya. Suan Yu berkata dengan sedikit kecewa. Ye Chen tersenyum tanpa perasaan, karena ini masalahnya, maka aku benar-benar akan pergi. Suan Yu menatap Ye Chen tanpa rasa rindu sama sekali. Dia tidak memiliki jalan napas yang baik, cepat keluar dari sini. Ye Chen tertawa dan berkata, baiklah, selamat tinggal. Leng Qiuhan mengangguk pelan. Ye Chen berbalik dan pergi. Ye Chen tidak perlu tinggal di sini. Yang harus dia lakukan adalah duduk. Selain itu, dia tidak memiliki banyak kasih sayang dengan Qin Chengshan. Dia tidak dapat menahan diri untuk tetap tinggal dengan kekuatannya. Kuncinya adalah bahwa dalam kontes antara Gunung Qingcheng dan suku Jiuli, memilikinya atau tidak adalah hal yang sama, jadi dia mungkin juga bisa keluar dari masalah. Ye Chen baru saja hendak pergi. Sebelum dia turun gunung, dia mendengar suara keras datang dari gerbang Gunung Qingcheng, dan napas yang kuat berfluktuasi. Kemudian, seorang murid di Gunung Qingcheng berteriak, suku Jiuli akan datang. Wajah Leng Qiuhan berubah, dan dia segera menuju gerbang gunung. Pada saat yang sama, banyak murid dan tetua bergegas keluar dari Gunung Qingcheng, satu persatu marah dan terengah-engah, dan pergi menuju gerbang. Saya tidak datang lebih awal atau terlambat, tetapi saya akan datang saat ini. Apakah itu berarti saya tidak ingin saya pergi? Ye Chen melihat situasi seperti itu, wajah tak berdaya, keberuntungan ini benar-benar bukan siapa-siapa. Kamu pergi ke guaku, jangan berlarian. Suan Yu, dengan wajah bermartabat, mengucapkan sepatah kata kepada Ye Chen dan pergi menuju gerbang. Ye Chen melihat kepergian Suan Yu, dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit, aku seperti orang yang rakus akan hidup dan takut mati. Kau adalah penyelamatku. Tidak peduli apapun, aku akan melindungimu dengan baik. Kata Ye Chen, melanjutkan. Pada saat ini, ada 2,5 wajah yang garang di sisi lain. Di pintu masuk gunung, semua tetua dan murid Gunung Qingcheng bergabung dalam pertempuran untuk mempertahankan gerbang leluhur mereka. Ada banyak orang dari kebangsaan Jiuli kali ini. Ada lebih dari 100 orang di kebangsaan Jiuli, dan masing-masing memiliki kekuatan yang luar biasa. Sekilas, kekuatan terendah adalah tingkat kelima Zhenxian. Jangan bertindak terlalu jauh. Apakah kamu ingin menghancurkan Gunung Qingcheng? Ini konyol. Tetua Agung Gunung Qingcheng marah dan marah. Kamu Gunung Qingcheng menurun tanpa Qingcheng Jue yang lengkap. Bahkan jika aku tidak datang ke Jiuli hari ini, itu akan cepat atau lambat. Seorang lelaki tua tangguh dari kebangsaan Jiuli tertawa dingin dan bertarung dengan sengit dengan tetua Gunung Qingcheng. Lelaki tua yang kuat itu memancarkan rasa sifat binatang. Setelah beberapa saat pertempuran sengit, dia berubah menjadi setengah manusia dan setengah binatang, dan napas serta kekuatannya meningkat pesat. Ini juga tentang Gunung Qingcheng. Apa hubungannya denganmu Jiuli? Itu hanya angan-angan agar kau mendapatkannya. Tetua Agung Gunung Qingcheng tiba-tiba menghela napas, dan mereka bertarung satu sama lain. Leng Qiuhan melihat bahwa kekuatan terendah orang Jiuli kali ini ada di lantai 5 Zhenxian. Dia segera memerintahkan para murid di bawah lantai 5 Zhenxian untuk mundur dan tidak ikut bertempur, agar tidak mati sia-sia. Leng Qiuhan bergegas masuk ke dalam perkelahian dan memegang pedang panjang. Ketika dia mengayunkan pedangnya, dia membunuh orang Jiuli yang berada di lantai 6 dan lantai 7 Zhenxian. Bagi orang Jiuli yang berada di lantai 6 dan lantai 7 Zhenxian, kekuatan yang dahsyat adalah pedang kematian. Membunuh seseorang semudah pedang, namun dalam sekejap, 3 atau 4 dari 9 orang li terbelah dua oleh pedang musim gugur yang dingin. Musim gugur yang dingin, aku sudah lama menunggumu. Pada saat ini, seorang pemuda jangkung berkebangsaan Jiuli mendengus, dingin dan bergegas menuju musim gugur yang dingin. Si Feng, jika kamu berani datang ke Gunung Qingcheng, kamu harus memiliki kesadaran untuk tinggal di sini. Cahaya dingin melonjak di mata musim gugur yang dingin, dan sebuah pedang melambai dan menebas di masa lalu. Pedang Qi yang kuat meraung dan merobek langit. Qi Feng, orang pertama dari generasi muda kebangsaan Jiuli, juga terkenal di antara beberapa kekuatan besar di prefektur Tianan. Tidak hanya kuat di antara generasi muda, tetapi juga memiliki bakat yang kuat. Dikatakan bahwa warisan darah hewan dalam tubuh Si Feng adalah kejadian langka dari kebangsaan Jiuli dalam 1000 tahun. Sekarang, di Tiananfu, dua pemimpin muda bertemu bersama dan memiliki persaingan yang sengit. Seluruh tubuhnya memancarkan semacam sifat binatang. Darah dalam tubuhnya mendidih dan seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan besar. Saat menghadapi pedang musim gugur yang dingin, dia langsung menggoyangkannya dengan tangan kosong. Jika tidak ada kemampuan pertahanan yang kuat dan kekuatan yang mengerikan, angin mendesis tidak akan pernah berani melakukannya. Ledakan, kedua tinju Si Feng bertabrakan dengan cahaya pedang Leng Qiuhan, dan kedua kekuatan itu bertabrakan. Cahaya pedang musim gugur yang dingin dan dingin hancur. Si Feng tertawa ganas dan puas dan berkata, musim gugur yang dingin, dingin selama berhari-hari, tampaknya kultivasimu belum banyak meningkat. Leng Qiuhan, bersenandung, kamu akan segera tahu apakah kamu telah dipromosikan atau tidak. Kalau begitu tunjukkan keahlianmu. Dengan raungan angin mendesis yang ganas, seluruh pria itu berubah menjadi setengah manusia dan setengah binatang dalam sekejap. Tombak tumbuh di tubuhnya, dan tangannya berubah menjadi cakar.
Semangat bertarung seluruh pria itu menjadi lebih kuat, dan seluruh kekuatan tubuhnya meningkat pesat. Mata Leng Qiuhan sedikit tenggelam. Dia tidak berani bersikap ceroboh saat menghadapi binatang buas seperti angin. Ini adalah lawan yang kuat. Jika dia sedikit ceroboh, dia mungkin akan menderita kerugian besar. Pedang panjang dalam, King Cheng Jue, diayunkan oleh Leng Qiuhan. Setiap pedang tampak acak, tetapi ketika digabungkan, itu adalah misteri. Dalam menghadapi serangan dingin musim gugur yang dingin, angin mendengus menghina. Ketika cakarnya yang tajam berada di udara, ada serangkaian sinar cahaya yang keluar dan bertabrakan dengan roh pedang. Kekuatan yang kuat saling melemahkan, mendesis tubuh angin tanpa henti ke musim gugur yang dingin. Tepuk tangan langit, desis angin untuk minum dengan keras, telapak tangan untuk menepuk, kekuatan yang kuat meraung turun, seolah-olah langit telah runtuh secara umum. Dengan teriakan panjang musim gugur yang dingin, seluruh tubuhnya membubung ke langit. Pedang di tangannya menunjuk ke langit, dan cahaya pedang melesat kemana-mana. Dia mengeluarkan guntur dari langit dan berkata, teknik pedang guntur hijau. Ada kekuatan guntur pada pedang panjang Leng Qiuhan. Pada saat angin mendesis menghantam, pedang Leng Qiuhan terpotong. Dalam sekejap, guntur langit bergulung dan menuju angin. Wajah Leng Qiuhan sedikit berubah. Saat menghadapi guntur langit, dia tidak berani ceroboh. Sebuah kekuatan terkondensasi di telapak tangannya, yang membuat kekuatan telapak tangannya lebih kuat. Dalam sekejap, dia bertabrakan dengan guntur langit. Ledakan, tanda seru, tubuh Si Feng mundur sedikit, telapak tangannya muncul beberapa warna hitam hangus, matanya bersinar lebih intens, cara yang ganas, sepertinya ada sedikit kemajuan, kekuatan pedang guntur hijau telah menjadi lebih besar. Leng Qiuhan berkata dengan dingin, dan kamu lebih mudah tidak terduga. Kalau begitu aku akan mencobanya. Angin bertiup kencang dengan wajah yang ganas. Ye Chen awalnya ingin membantu Suanyu, tetapi sayangnya, tidak ada cara untuk berpartisipasi dalam pertempuran di bawah lantai 5 Zhenxian, jadi dia harus menonton dari kejauhan. Matanya tertuju pada pertempuran antara hawa dingin musim gugur dan angin mendesis, dan berkata dengan kagum, kekuatan kakak seperguruanmu bagus, siapakah setengah manusia dan setengah binatang itu? Suanyu berkata, itu yang paling kuat di antara generasi muda dari negara Jiuli. Dikatakan bahwa itu adalah darah langka dalam 1000 tahun. Itu sangat kuat. Di antara generasi muda di prefektur Tianan, itu juga salah satu yang terbaik. Tidak heran kamu bisa berbagi tempat yang sama dengan kakak seperguruanmu. Ye Chen menganggukkan kepalanya sedikit. Suanyu dengan arogan berkata, bakat kakak seperguruanku juga diakui di rumah besar Tianan. Meskipun kekuatan Si Feng bagus, itu masih sedikit lebih buruk daripada kakak seperguruanku. Ye Chen berkata sambil tersenyum, apakah kamu begitu percaya diri? Tentu saja Suanyu mengangkat dagunya dan berkata. Ye Chen melihat seluruh situasi pertempuran, mengerutkan kening dan berkata, bahkan jika kakak seperguruanmu kuat, itu tidak dapat mengubah situasi seluruh pertempuran. Jika gurumu tidak keluar lagi, situasinya tidak optimis. Kekuatan orang Jiuli, yang setengah manusia dan setengah binatang, tidak dapat diremehkan. Melihat seluruh situasi, Suanyu agak bermartabat dan berkata, saya tidak tahu apa yang terjadi sekarang setelah guru memperoleh King Cheng Jue yang lengkap. Anda tidak perlu khawatir, selama tuanmu masih di sana, Gunung King Cheng tidak akan runtuh. Ye Chen menghibur. Pada saat ini, seberkas guntur datang langsung dari puncak utama Gunung King Cheng, dan langsung menuju ke orang kuat dari negara Jiuli yang sedang bertarung dengan tetua agung Gunung King Cheng. Orang tua yang ganas dari negara Jiuli itu kelopak matanya berdetak beberapa kali, dan merasakan krisis yang besar. Tubuhnya segera mundur, dan pada saat yang sama, dia meraung dengan kekuatan besar untuk menahan serangan guntur. Ledakan, puff, cahaya guntur membombardir ke bawah, orang tua yang ganas dari negara 9 Li sama sekali tidak terhalang. Lengannya meledak dan tubuhnya terpental keluar. Seluruh tubuhnya hampir retak. Orang-orang dari negara Jiuli semua terkejut melihat pemandangan ini. Orang tua yang tangguh ini adalah yang terkuat yang mereka kirim kali ini. Jika dia tidak dapat menahan serangan orang-orang kuat dari Gunung King Cheng, mereka tidak akan tahan. Setelah lelaki tua beringas dari suku Jiuli terluka, cahaya pedang lainnya meraung. Cahaya pedang itu begitu mengerikan sehingga langsung merobek langit dan menebas lelaki tua beringas itu. Lelaki tua beringas dari suku Jiuli itu tidak dapat menghindar saat ini. Matanya membelalak ngeri, dan tubuhnya terbelah dua dalam sekejap. Darah bercucuran, mengejutkan. Orang-orang Jiuli lainnya terkejut melihat pemandangan ini, dan mata mereka menunjukkan ekspresi panik. King Chengzi, aku sudah lama tidak melihatmu. Sepertinya kekuatanmu telah meningkat. Pada saat ini, sebuah sosok dari kejauhan dengan cepat menyerang, kata-katanya dengan jijik. Yang datang adalah seorang pria parubaya yang kuat dengan alis tebal dan mata besar serta keganasan di sekujur tubuhnya. Siyun, kupikir kau tidak akan datang. Sosok King Chengzi tiba-tiba muncul di luar gerbang Gunung King Cheng, berhadapan dengan pria parubaya yang kuat itu. Pria parubaya yang kuat itu adalah Ciyun, kepala suku Jiuli. Tentu saja, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Menarik, membunuhku dengan tanganmu sendiri. King Chengzi berkata sambil tersenyum, aku khawatir kamu akan berlari lebih cepat dari kelinci seperti sebelumnya. Wajah Hisiyun tenggelam dan menjadi dingin.
Matanya dipenuhi dengan kemarahan. King Chengzi adalah salah satu orang paling berbakat di generasinya. Di masa lalu, mereka telah bertarung satu sama lain berkali-kali. Namun, tanpa kecuali, King Chengzi lah yang telah mengambil keuntungan dari mereka. Secara umum, Qiyun belum pernah menang dalam kompetisi mereka. Tanpa King Cheng Jue, yang lengkap dari Gunung King Cheng, kekuatanmu pada akhirnya akan berhenti di lantai 6 abadi. Apakah kamu masih ingin meningkatkannya? Sekarang kamu ingin mengalahkanku. Itu konyol. Sebuah seringai muncul di wajahnya. King Chengzi masih tersenyum dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa Gunung King Cheng tidak memiliki King Cheng Jue yang lengkap? Beritamu sama sekali tidak bagus, bukankah itu dikatakan oleh muridku yang tidak berhasil? Itu semua berbohong padamu. Wajah Hsien berubah lagi, menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, tidak peduli apakah ada King Cheng Jue yang lengkap, kamu akan mati hari ini. Dengan cahaya yang ganas di matanya, Qiyun mengeluarkan kekuatan besar kekuatan abadi untuk membunuh King Chengzi. Sebuah gada di tangannya menari-nari. Kekuatan yang kuat membuat langit berguncang. King Chengzi memegang pedang leluhur Gunung King Cheng, yang penuh dengan cahaya yang menyilaukan. King Chengzi mengayunkan pedang safir, pedang itu menunjuk ke langit, dan cahaya guntur jatuh dari langit. Napas seluruh tubuh King Chengzi tiba-tiba naik dalam sekejap. Pedang safir itu bermandikan cahaya guntur, cahaya biru dan cahaya guntur keperakan saling bertautan, mengirimkan momentum yang mengerikan. Awan mendesis merasakan napas King Chengzi meroket, penampilannya berubah. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu, kamu telah menembus ke lantai 7 keabadian. Setelah awan mendesis terkejut, wajahnya tenggelam lagi, dan matanya menjadi semakin membunuh. Dia berkata dengan dingin, bahkan jika kau menerobos ke lantai 7 keabadian, bagaimana? Kau masih bukan tandinganku. Qiyun mengayunkan tongkatnya dan menghantamkannya ke arah King Chengzi. Kekuatan keabadian yang mengerikan mengembun menjadi bayangan besar tongkat bergigi serigala, yang menghalangi langit dan menghalangi matahari. Terornya sangat ekstrim. King Chengzi memotong pedang giok, dan cahaya petir turun dari langit, menyapu dan bertabrakan dengan bayangan virtual tongkat bergigi serigala. Dalam sekejap, langit tampak meledak, dan kedua kekuatan itu meledak menjadi kehancuran satu sama lain. King Chengzi sekali lagi mengayunkan pedang giok, dan langsung membunuh 18 pedang, membentuk susunan pedang, dan pergi dengan kekuatan yang tak tertandingi. Dengan rengekan, tongkat itu terus melambai dan menghancurkannya dengan kekuatan kasar yang dahsyat. Kekuatan mengerikan itu jatuh, dan ruang itu penuh dengan riak besar. Ledakan. Ketika dia melihat pedang itu, dia merasakan tekanan. Pada saat ini, mata Qiyun merah karena darah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan semangat membunuh. Seluruh kekuatan orang itu bangkit lagi, dan dia membunuh King Chengzi dengan ganas. Setelah menguat, kekuatan Qiyun meningkat pesat. Dia mengayunkan tongkatnya dan menghantamkannya. Cahaya pedang hancur di bawah tongkat itu. Qiyun tertawa percaya diri, King Chengzi, kematianmu akan segera datang. Benarkah? King Chengzi tidak mengerutkan kening, pakaian dan jubahnya seperti berburu, dan kekuatan besar keluar dari tubuhnya, dan napasnya meningkat pesat. King Chengzi berbisik, awan di King Cheng bergemuruh, dan satu pedang membunuh Jiu Chongtian. Setelah itu, King Chengzi memegang formula pedang di tangannya dan menusuknya dengan satu pedang. Tidak ada gerakan pedang yang rumit dalam pedang ini, hanya tusukan sederhana, tetapi seluruh momentum pedang itu sangat mengerikan. 8 lantai keabadian, wajah Hsien berubah drastis. Napas King Chengzi saat ini tampaknya telah mencapai 8 tingkat keabadian. Pedang ini membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Hsien meraung, semburan darah mengalir keluar, tongkat itu membunuh, kekuatan agung melonjak, dua kekuatan tiba-tiba bertabrakan bersamaan. Ledakan. Pada saat ini, ki pedang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, dan ada bekas pedang di tubuh Qiyun. Meskipun Qiyun sama sekali tidak peduli, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa King Chengzi berada di atas angin saat ini. Tubuh Yun yang mendesis mundur, sepasang mata menatap King Chengzi dengan marah, tidak berani mengatur saluran, bagaimana kau bisa menembus 8 lapisan abadi. King Chengzi berkata pelan, apakah menurutmu aku ini orang yang mudah menyerah sepertimu? Sudut mulutnya berkedut beberapa kali dan mengepalkan tinjunya. Kemarahannya menjadi semakin kuat. Para tetua dan murid Gunung King Cheng melihat bahwa King Chengzi berada di atas angin dan menekan Qiyun. Mereka semua penuh dengan semangat juang dan semangat juang. Pada saat ini, orang-orang dari suku Jiuli merasakan tekanan yang besar, dan situasinya hampir berat sebelah. Patriark, kita tidak bisa bertahan. Seorang lelaki tua dari suku Jiuli berkata dengan suara keras. Hsien melihat situasi saat ini, yang sangat tidak menguntungkan bagi orang-orang Jiuli. Jika mereka bertarung dengan King Chengzi lagi, bahkan jika mereka menang, Jiuli juga akan menderita kerugian besar. King Chengzi, jangan terlalu cepat berpuas diri. Kita akan bertarung lagi di masa depan, dan kamu akan dihancurkan oleh tongkatku. Mundur, katanya dengan suara keras. King Chengzi mencibir, lain kali, kamu tidak bisa pergi. Hsien menatap King Chengzi dalam-dalam, dan matanya penuh dengan niat membunuh. Semua orang dari kelompok etnis Jiuli mundur. Mereka bertarung dengan musim gugur yang dingin dan angin dingin. Beberapa dari mereka tidak mau berkata, jika kita bertemu lagi di masa depan, kamu pasti akan mati.
Benar saja, seperti ayah, seperti anak. Kamu tidak akan bisa pergi ketika kita bertemu di masa depan. Jalan dingin musim gugur. Dia mendengus dan berbalik. Dalam kontes ini, angin tidak berada di atas angin, tetapi terluka oleh dinginnya musim gugur. Setelah orang-orang Jiuli mundur, semua orang di Gunung Qingcheng sangat senang. Meskipun ada korban, mereka gembira melihat orang-orang Jiuli dikalahkan dan mundur. Sejak hubungan antara Gunung Qingcheng dan suku Jiuli tidak hanya memprovokasi, tetapi juga secara pasif membela Gunung Qingcheng. Namun, kali ini, kami memenangkan kemenangan besar. Akhirnya, kami tidak perlu menahan napas. Dari awal hingga akhir, Ye Chen menyaksikan pertempuran itu, dan Qing Chengzi sangat agresif dan menentukan dunia dengan satu pedang. Hatinya juga cukup terkejut. Bersihkan medan perang dan kuburkan para murid yang mati. Qing Chengzi menarik napas dalam-dalam, wajahnya tidak menunjukkan betapa bahagianya, tetapi sedikit sedih. Meskipun perang ini telah mengalahkan bangsa Jiuli, korban dari Gunung Qingcheng tidak sedikit, yang juga merupakan kerugian besar bagi Gunung Qingcheng. Leng Qiuhan segera mulai memberitahu murid-murid lain untuk membersihkan kekacauan itu. Setelah beberapa saat, gerbang gunung dibersihkan. In the main hall of Qingcheng Mountain, Qing Chengzi is sitting on the throne of the patriarch. Below are some elders of Qingcheng Mountain and some disciples such as Leng Qiuhan. Ye Chen and Xuan Yue are also among them. This is what Qing Chengzi ordered Leng Qiuhan to call them. This time Qing Chengshan was able to repel the Jiuli nationality. To a great extent, Ye Chen and Xuan Yu contributed a lot. If Ye Chen had not accidentally obtained the complete Qingcheng Jue of Qingcheng Mountain, Qing Chengzi would not have broken through in such a short time. If the strength is only 6 levels of immortals, there is no doubt that Qingcheng Mountain will be defeated in today's World War E. Qing Chengzi sat on the top of the table and sighed. Today's World War E was won, thanks to little brother Xifeng, brother Xifeng. On behalf of Qing Chengshan, I would like to thank you. Qing Chengzi stood up and held his fist solemnly. Ye Chen quickly stood up. The same is the fist salute. Wei, the Lord is polite, I just hit by mistake. Qing Chengzi sighed with a smile. Many of my ancestors of Qingcheng Mountain have been looking for a long time, but they have not found the complete Qingcheng Jue, but you have found it, and so ultimately, we profess that you are the noble person of Qingcheng Mountain. Ye Chen sighed with a bitter smile. If so, you should thank brother Leng. If he didn't shot me in the festival hall, I couldn't have found Qingcheng Jue by mistake. Leng Qiuhan takes a complicated look at Ye Chen. Listening to Ye Chen's words, he really can't hear whether Ye Chen is sarcastic or really thanks him. Qing Chengzi haha a smile way, autumn cold quick with the stream wind small brother compensate anot. Leng Qiuhan hears the speech and says nothing more. He is ready to open his mouth with his fist. However, Ye Chen waves his hand and says, there is no need. Brother Leng is also thinking about Qingcheng Mountain. Moreover, I have to thank brother Leng for not saying that he wanted to kill me, but to imprison me. Otherwise, I would not be able to stand here to speak. Little brother Xifeng is really interesting. Qing Chengzi was looking again. Later, Qing Chengzi specially arranged a banquet to thank Ye Chen. At the banquet, Leng Qiuhan took the initiative to offer Ye Chen 3 cups of wine, and Ye Chen was not a man who was haggling over a very penny. He drank 3 cups boldly. Ye Chen meletakkan gelas anggurnya dan bertanya dengan ragu, Tuan, mengapa 9 orang Li melancarkan kampanye seperti itu untuk menyerang Gunung Qingcheng? Secara umum, jika tidak ada kebencian yang besar, mereka akan mempertimbangkan situasi keseluruhan dan berusaha untuk tidak menyerbu dalam skala besar. Jika demikian, itu akan menjadi semacam serangan terhadap suatu kekuatan, tidak peduli apakah mereka menang atau kalah, atau korbannya terlalu besar.